Kultu yang akan disampaikan oleh Ustaz Tariq Muhammad Zikri, kepadanya falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pembina kita Bapak Haji Suryarto dan Haji Sumari. Yang terhormat para musyrik yang selalu membimbing kita untuk menghafal Al-Quran. Yang terhormat santri Ahbabul Ihsan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita masih ada kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk bisa menggerakkan kaki kita berjalan menuntut ilmu, menghafal Al-Quran di Ahbabul Ihsan. Yang kedua, tidak lupa pula kita selalu berikan salam, salawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga, tidak lupa pula saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberi satu patah dua kata pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan membawakan satu hadis An Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas lam yashkurillah. Wa Tirmidzi. Barang siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Mengapa Allah, Dia yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, dikaitkan dengan manusia yang Maha Rendah, yang tidak mempunyai apa-apa? Karena begitulah Allah menetapkan hukum untuk manusia di dunia ini. Ada kewajiban, yakni puasa. Puasa adalah kewajiban yang wajib, hanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kita tunaikan kepada manusia, tapi bisa kita tunaikan, puasa bisa kita tunaikan kepada manusia apabila kita fidyahkan, yakni untuk orang-orang yang tua renta, orang-orang yang sakit, kalau sakitnya tidak bisa diobati lagi. Dan sebaliknya juga, kalau dosa kepada manusia, kata salah kata kita kepada manusia, khilaf, menyakiti hati manusia, maka tidak bisa kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya Allah, kabulkan dosaku karena aku telah menzalimi si fulan. Tidak bisa Allah kabulkan. Tidak bahkan Allah kabulkan untuk kita. Maka sebelum kita minta ampun kepada Allah, maka minta ampun dulu, minta maaf dulu kepada fulan yang kita zalimi. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW sebelum dia meninggal, dia masuk ke dalam masjid, naik di atas mimbar Masjid Nabawi, lalu berkata, "Ma kuntu jalahtu lahu zuhran fa hadha zuhri falyastakit minhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pernahnya punggungnya aku cambuk, dadanya aku cambuk dengan tidak sengaja, dan ini punggungnya Muhammad, punggung saya Muhammad, falyastakit minhu,
dan tuntutlah darinya. Maka kalian kalau ada masalah, kalau ada pernah saya pukul waktu perang yang tidak sengaja dan kalian beriman kepadaku sekarang, maka tuntutlah darinya. Dan waktu itu ada satu sahabat Nabi yang menuntut. Maksudnya bukan untuk menyakiti Rasulullah SAW, tapi niatnya ingin menyentuh tubuhnya Rasulullah, yakni Uqasyah. Dan yang kedua, man kuntu satantu lahu ardon fahadha irdi falyastakif minhu. Dan barang siapa di dunia ini harga dirinya pernah aku lecehkan, maka ini harga diriku Muhammad, falyastakif minhu, tuntutlah darinya. Dan yang ketiga adalah masalah hutang piutang. Begitulah Allah menetapkan hukum untuk manusia di dunia ini. Kalau kita jalani sangat mudah, dan kalau kita mengkufurnya, maka itu adalah sangat beban buat kita. Dan kata kufur, kata syukur, lawannya adalah kufur. Kufur artinya menutupi. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, tutuplah kesalahan-kesalahanku yang masa lalu. Dan begitu pula syukur. Syukur artinya membuka, berterima kasih, menunjukkan, menampakkan. Itu adalah artinya syukur. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, kalian berterima kasih kepadaku, kalian menunjukkan nikmat atasku, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian menutupi nikmatku, kalian ingkar atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitulah manusia. Manusia ini Allah ciptakan dengan asal kata yang pertama adalah al-uns, artinya jinak. Lawan katanya adalah bahimah, artinya liar. Kalau ada manusia yang liar, maka sama dengan binatang yang liar itu, kayak singa. Dan yang kedua, manusia ini diciptakan dengan asal kata nasyayansa, artinya lupa. Manusia ini pelupa. Kalau dia sudah kaya, dia lupa siapa yang memberikan harta itu. Kalau dia sudah merasa banyak ilmu, dia lupa bahwa dia pernah menjadi orang yang jahil. Begitulah manusia. Dan kita manusia ini memiliki tingkatan untuk bersyukur kepada Allah. Untuk berterima kasih kepada manusia, kita juga punya ada tingkatan. Yang pertama, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan kami telah memerintahkan kepada kalian agar untuk menyembahku dan tidak menyembah selain kepadaku. Itu adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kenapa Allah tidak mengatakan wa bil walidaini jazaa? Karena sama artinya adalah membalas yang baik. Contohnya, kalau ada orang pulang dari Mekah, lalu dia memberi kita satu botol air Zam-Zam, maka itu dinamakan dengan jazaa, balasan. Kalau ada orang dari Mekah, lalu dia memberikan kita hadiah dengan sebotol air Zam-Zam, lalu kita membalasnya dengan satu jerigen air Zam-Zam, maka itu dinamakan dengan ihsana. Kenapa kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita lah yang telah mengandungkan kita dari kita tidak mempunyai nyawa, dari ruh kita di arsy Allah, lalu dikirimkan merantau kita ke rahim ibu kita.
dan ibu kita mengandung kita dalam 9 bulan, maka bersamanya lah kita harus berterima kasih pertama. Pada zaman dulu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang, ingin berjihad di jalan Allah, ingin masuk surga dengan engkau." Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Apakah kamu masih punya ibu?" "Masih ya Rasulullah." "Ilzam rijlaiha, rawatlah kakinya itu, fasammal jannah, maka kamu akan mendapat surga di bawahnya." Begitulah ketinggian orang tua, kedudukan orang tua. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahu fi ridha walidain, wa sultanullahi fi sultil walidain." Ridhonya orang tua terdapat pada ridhonya Allah, dan murkanya orang tua terdapat pada murkanya Allah. Kalau orang tua ridho, enggak ridho, apalagi Allah. Kalau orang tua kita sudah murka, apalagi Allah pasti akan murka kepada kita. Makanya Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa temanku di surga nanti ya Allah?" Dan Allah menjawab, "Ya Musa, temanmu di surga adalah orang penjual daging di pasar." Lalu Nabi Musa menyelidiki siapakah orang itu. Dan orang itu, setelah dia jual daging, ada lebih dagingnya, dia masakkan, dia suapin kepada orang tuanya. Dan orang tuanya mendoakannya, "Ya Allah, masukkan anakku ke surga dengan Musa." Mungkin hanya tingkatan pertama yang dapat saya jelaskan. Tingkatan yang lain di lain waktu, kalau masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Kafaitu bihadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.